disampaikan. Oke, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun. Baiklah. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Jadi di sini saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut saya untuk kegiatan di sekolah SDN Nur Salam. Jadi rencana tindak lanjut sebelumnya saya sudah membuat rencana apa kegiatan akan dilaksanakan, kemudian nanti ke depan akan ada tindak lanjutnya. Tindak lanjut itu saya akan mempraktekkan apa yang saya rencanakan. Oke, selanjutnya ini ada slide. Pertama itu adalah judul program atau kegiatan. Jadi rencana pembelajaran berbasis proyek atau PBP dengan menggunakan permainan enggrang. Ya. Jadi enggrang di sini adalah permainan bambu yang digunakan untuk melatih keseimbangan. Jadi sebagai aktivitas utama untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK yang dilaksanakan di kelas tinggi 4, 5, dan 6. Jadi kalau yang kelas rendah itu bisa juga ikut, tapi hanya perwakilannya saja. Karena permainan enggrang ini banyak dilatih untuk di kelas tinggi. Kalau kelas rendah mau ikut silakan boleh, tapi perwakilannya saja. Nanti kedepannya ini akan saya buat per kelompok, kira-kira satu kelompok itu sampai 6 sampai 8 orang. Itu mereka membuat alatnya, kemudian nanti dipraktekkan. Ada latar belakang peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi alpha atau biasa disebut gen alpha, yang menerima arus informasi itu sangat cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi budaya yang ada di Indonesia. Jadi mereka menerima informasi itu begitu cepat dari media internet. Kadang-kadang itu nilai yang terkandung itu jarang yang masuk ke stimulus pernikahan anak itu dari tradisi nilai-nilai dan budaya Indonesia. Jadi bila mereka terpapar itu dikhawatirkan nilai tradisi asing atau luar dari Indonesia akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Jadi anak-anak rata-rata sekarang game alpha itu bermain game online karena mereka sudah punya medianya itu HP. Nah, jadi di sini saya menyelipkan agar anak-anak itu tidak banyak aktivitas di permainan HP yaitu game online. Makanya saya buat kegiatan ini itu adalah membuat enggrang dan kemudian nanti dipraktekkan agar mengisi aktivitas yang menggantikan anak itu dalam bermain HP. Di sini PJOK merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, pengembangan pemikiran mereka, serta keterampilan motorik, gerakan, pengetahuan, dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Nah, tujuan program atau tujuan acara saya ini adalah menciptakan peserta didik yang bugar dan aktif melalui kegiatan fisik yang menyenangkan dan beragam. Jelas yang menyenangkan dan beragam karena dalam permainan atau praktek yang nanti akan dilaksanakan itu adalah permainan enggrang. Itu pas yang anak akan menyenangkan dan banyak beragam ekspresi yang akan mereka lakukan. Terus melestarikan permainan tradisional. Jelas karena permainan enggrang adalah permainan tradisional. Membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Jadi tadi aktivitas fisik adalah bermain enggrang. Bagaimana cara anak untuk melaksanakan permainan itu melangkah selangkah dua langkah dengan melatih keseimbangan. Itu otomatis anak-anak melatih ketangkasan mereka dalam bermain enggrang, terutama di bagian kaki mereka untuk menjaga keseimbangannya. Ada lagi yang biasa bekerja sama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecah
itu nanti di sekolah. Berarti mereka ada mulai kerjasamanya dengan rekan sejawat. Oke, kita next. Setelah 4 tujuan program itu ada capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Ini ada pengenalan, yaitu aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Jadi yang lebih aktif itu muridnya daripada guru. Guru itu hanya memerintahkan dan murid yang mengeksplorasi apa yang bapak atau ibu guru perintahkan. Kemudian eksplorasi, aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Nah itu tadi yang baru saya bicarakan. Kemudian proyek, aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar, struktur, program, dan mitra. Jadi dia itu membuat produk itu ya tadi bermain enggram atau alat enggram yang untuk anak-anak mainkan nanti. Oke, next. Ini ada komunitas belajar. Saya baru tahu juga kemarin komunitas belajar kita itu komunitas PT, itu kerjasama dan cerdas. Jadi ini saya bacakan satu. Ya, program yang dibuat merupakan kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan melayani mata pelajaran yang dapat melalui kegiatan permainan enggram. Murid yang terlibat itu kelas 4, 5, 6 baik laki-laki maupun perempuan. Oke, lanjut penanggung jawab pada kepala sekolah. Mitranya itu adalah wali kelas sebagai koordinator serta membantu dalam mendokumentasikan hasil kegiatan. Masing-masing kelas dapat kepanitiaan serta dan pihak lain berasal dari murid. Jadi masing-masing kelas dapat kepanitiaan, yaitu adalah anak-anak nanti dibagi kelompok, kemudian ada koordinatornya dan anggotanya, kemudian mitranya itu wali kelas. Ya, jadi nanti mereka dibagi kelompok, itu ada yang membeli alat, ada yang membuat, hingga nanti alat itu jadi biar nanti kita praktek satu. Lanjut, ini adalah kapasitas yang dimiliki. Jadi sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Murid berjumlah yang kurang lebih 30, bisa sampai 250 orang dari kelas 1 sampai kelas 6. Masing-masing merasakan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia beserta wasit ofisial dan penonton. Nah, jadi setelah membuat alat itu ada perlombaan juga. Ini sama seperti kegiatan eskul ya kalau di sekolah-sekolah lain. Jadi murid-murid ini boleh ada yang jadi panitia beserta wasit maupun ofisial. Ofisial itu mendampingi tim itu dalam mengarungi kegiatan tersebut, dan juga penonton atau supporter. Yang ketiga adalah sekolah memiliki lapangan yang cukup luas. Jelas, kalau kita alhamdulillah sudah memiliki lapangan cukup luas. Ini dibagi menjadi 2 lintasan permainan enggram. Sekolah memiliki jaringan internet yang baik agar nanti ketika kita mengupload video langsung update. 4. Memiliki peralatan yang mendukung, di antara speaker, laptop, proyektor, juga olahraga, kulit dan stopwatch. Itu alhamdulillah kita ada semua. Jadi nanti tinggal melaksanakan acara perlombaan tersebut. Dan evaluasi rencananya, evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Dokumentasi proses kegiatan main murid berupa foto atau video, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim. Ini ada berupa kuesioner dan wawancara. Jadi setelah kegiatan itu anak-anak saya kasih kuesioner dan ada wawancaranya juga. Wawancara, kemudian ada satu lagi testimoni, apa kesan dan pesan setelah melaksanakan kegiatan ini. Terus apa yang sudah baik dan harus ditingkatkan mulai dari melihat dari umpan balik murid. Umpan balik tadi mereka memberikan testimoninya untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan TKJ, tes kebugaran jasmani Indonesia. Nah ini nanti mereka ada tes kebugaran jasmaninya dengan alat enggram itu, ya, salah satunya. Itu nanti buat nilai plus nilai tambah
nanti bisa jadi cuaca atau hujan dan panas terik. Nah, solusinya kegiatan dapat ditunda atau diganti hari lain kegiatan sekolah yang kita bentrok dengan antar kelas. Ya, jadi kita lihat cuacanya dulu, kemudian kita cari anak-anak dalam kegiatan tersebut tidak dalam kondisi KBM, kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi mereka saat itu difokuskan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ya, kemudian yang kedua, siswa mungkin mengalami kesulitan dalam menjaga keseimbangan saat menggunakan indera. Solusinya, sediakan pendamping guru atau teman untuk membantu siswa saat mereka mencoba menggunakan indera untuk pertama kali. 3. Evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang kepada peserta didik. Jadi, yang nomor 2, kalau murid mengalami kesulitan dalam melaksanakan permainan indera, itu harus latihan terlebih dahulu. Kita pilih anak murid yang bisa segala macam memainkan indera, itu mungkin yang nanti untuk diperlombakan. Nah, kemudian ada evaluasi dan umpan balik. Ketika mereka setelah melaksanakan kegiatan, itu kita kasih evaluasi manfaatnya itu apa aja dari acara ini dan tujuannya itu apa aja. Nanti setelah dijelaskan, mereka langsung umpan balik, memberikan pesan-pesan terhadap kegiatan atau acara yang telah dilaksanakan nanti. Oke, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bisa kalian serap dan terima agar nanti acara mendatang bisa terlaksana dengan baik. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian paham semua ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.